Nah, ini gambaran lengkap dari motornya. Yang mengikuti videonya dari awal sampai akhir pasti sudah tahu sama kisah ini motor. Bagi yang belum tahu, saya coba jelaskan lagi ya. Ini kan aslinya motor Honda Karisma, tapi dirubah menjadi Honda C70 atau banyak juga disebut dengan Honda Citul. Dan yang saya mau bahas tadi adalah yang pertama itu bagaimana cara merakit kabel pengapian untuk menghidupkan mesin motor. Dan yang kedua itu bagaimana cara merakit kabel bodi yang baik dan benar. Dan yang ketiga itu merubah arus kelistrikannya, tepatnya di penerangan itu menjadi arus DC. Sebenarnya banyak sih yang saya mau ajarkan atau saya mau bahas, tapi kalian kalau pengen tahu atau pengen belajar, ikutin terus perkembangan dari motor ini. Yang pertama saya mau tunjukkan hasil pengapiannya, apakah sudah ada setrum. Saya hidupkan dulu kunci kontaknya. Hidup. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Ada strumnya besar, dari suaranya saja sudah kelihatan kedengarannya. Terus kita tes belnya, kencang, rating kiri, hidup ya. Depan belakang hidup. Dan saya coba nyalakan yang kanan. Hidup juga. Untuk lampu belakang, atas depan belakang, hidup. Nanti lampu depan belum hidup ya. Sekali lagi dimajukan untuk lampunya. Hidup. Saya netralkan dulu lampu ratingnya. Saya coba matikan lampu biar kelihatan jelas lampu depannya, lampu ruangan maksudnya. Nah, untuk lampu dimnya atau lampu tembak juga sering bisa disebut, atau lampu dim jarak jauh, hidup ya. Ini posisinya lampu dihidupkan jarak dekat. Untuk jarak jauhnya, nah, hidup juga. Ketika jarak jauh dihidupkan, lampu dekat juga hidup. Keduanya ini jenis lampu LED memang begini. Dan indikator lampu jarak jauh hidup. Nah, ini mode warna speedometer digitalnya bisa dirubah-rubah. Dan tombol untuk rubahnya ada di bawah sini. Saya taruh di bawah sini. Nah, biar
simple dan praktis. Ini saya coba nyalakan lampu ruangan lagi. Sebentar, ini saya tunjukkan hasilnya. Nanti setelah ini baru saya ajarkan caranya. Ini dia tombolnya, ya. Coba yang lebih jelas lagi biar kelihatan. Nah, ini dia. Cara untuk mengganti warnanya itu kalian tekan, tahan. Setelah keluar warna lampunya, baru kalian lepas. Tahan. Nah, setelah keluar warnanya, baru kalian lepas. Tahan lagi untuk menggantinya. Nah, baru kalian lepas. Ini tinggal kalian sesuaikan dengan selera kalian, mana yang kalian lebih suka. Nah, hijau. Saya coba matikan dulu ya. Ini kan ada saklar, jadinya bisa dimatikan lampunya dan dihidupkan. Kalau dia sistem DC itu aslinya dikontak, lampunya langsung mati. Ya, hidup. Daripada panjang lebar, langsung saja kita kupas tuntas kelistrikannya. Lihat kabel bodinya sembraut. Ini mau dipasang lagi, ya goblok nanti jadinya. Kalian mau tahu hasilnya seperti apa, nanti saya jelaskan, plus review, kasih tahu bagaimana cara ngerakit kabel bodi yang baik dan benar. Nih, kayak mie. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana merakit kabel bodi dengan baik dan benar. Apakah itu kabel pengapian untuk menghidupkan mesin dan kabel untuk penerangan. Tapi kalian harus siapkan dulu peralatannya seperti ini. Tepatnya lagi, ini adalah pir switch rem belakang atau pir switch rem kaki dengan ujungnya diruncingkan, dan kalian harus di bagian belakangnya kalian harus kasih kabel. Ini bertujuan untuk ngecek arus setrumnya, apakah ada apa enggak. Sama lagi satu LED. Ini untuk ngecek setrum pulsarnya. Biasanya LED ini banyak ditemukan di mainan anak-anak, tapi kalau kalian butuh banyak, lebih baik kalian beli di elektronik, murah kok ini. Ini memang harus kalian beli banyak, karena ini cepat putus. Kalau tidak terkena bila terkena arus yang tidak stabil, dia akan cepat putus. Ini kiprok, saya bahas jalur kiproknya dulu ya. Nah, ini pentolan yang di atas kalian jadikan patokan ya. Ini kancingan untuk soketnya, biar bertujuan dia gak gampang lepas. Kalau yang bagian bawahnya polos. Nah,
Ini patokannya ya. Sebentar. Ini yang sebelah kanan ini jalur setrum untuk lampu warna kuning. Dan yang putih ini adalah jalur pengisiannya. Dan yang hijau ini masanya atau minnya. Dan yang merah ini adalah arus 12 volt. Saya lupa ngasih tahu ya. Ini pengapian arus DC semi full wave strumnya. Dan motor ini adalah Honda Karisma, cuma dimodif menjadi Honda C70 atau banyak orang sebut dengan Honda Citul. Honda Supra X 125 sama pengapiannya juga kayak begini. Dan ini untuk CDI-nya. Ini saya kasih tahu jalurnya dulu ya. Nanti soal ngetesnya sebentar. Dan ini warna, ingat pentolan di atas nih kalian, atau kancingan di atas ini kalian jadikan patokan untuk menghafal warna kabelnya sama tempat kabelnya. Kalau di Honda itu yang hijau ini masanya atau minnya. Terus yang merah ini arus 12 volt. Terus yang hitam strip kuning adalah jalur ke coil. Terus yang biru strip kuning ini adalah jalur ke pulser spool magnetnya. Dan yang dua ini kabel merah hitam, ini jalur ke karbu. Untuk sensor karbu, biasanya kan kalau Karisma sama Supra X 125 tuh kalau dia karbunya masih asli bawaan pabrik Hondanya, itu ada kabel 2 yang keluar merah hitam juga. Ini dia larinya ke sini. Itu sensor karbu. Fungsinya untuk pembakaran di dalam karbu. Tapi kalau kalian karbunya udah gantian, ini nggak dipakai nggak apa-apa. Kalian tinggal isolasi saja. Dan kita lihat soket yang ada di mesinnya ada berapa saja. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang biru kuning ini pulsernya tadi lari ke, ini ya, saya tunjukkan. Nih, lari ke CDI. Nah, sebelah sini.
Terus yang putih ini pengisian spoolnya. Itu dia lari ke jalur kiproknya. Terus yang hijau ini masanya spoolnya yang ada di magnet. Itu dia lari ke yang pertama, ke kiprok. Tepatnya ini dia, ke kiprok. Terus satunya itu lari ke CDI. Dan yang arus 12 volt tadi ini kan ada dua. Satunya di CDI, warnanya merah hitam, merah strip hitam. Dan yang di yang di kiprok itu warnanya merah polos. Nih. Dan yang di CDI itu jalurnya kalian hafalkan sendiri ya. Ini di tengah-tengah. Ini dah yang saya takutkan kan, pas ngerakit kabel itu dia terjatuh. Ini kan cecetannya baru saya cat total. Ini dia. Kalau ada benda yang terjatuh kan bisa menyebabkan catnya lecet. Nah ini kelihatan. Oh iya, yang arus 12 volt nih. Nah, sebelum kalian sambung ke ini kan nanti larinya ke kunci kontak, ke aki, lalu tapi dia masuk ke sekring dulu. Kalau kalian mau cari setrum pengapiannya yang keluar dari coil, ini tinggal kalian satukan dulu, enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, satukan dulu. Ini kunci kontaknya, nanti saya bahas. Terus yang jalurnya coil tadi nih ya, ini yang mana tadi saya lupa. Warna hitam strip kuning. Ini dia lari ke coil. Dan yang pulser tadi, ini jalurnya pulser ya. Dia tuh sendiri tempatnya. Ini sendiri model kayak gini. Kalau ini kan bercabang. Pulser nih biru strip kuning. Ini dia posisinya di sini. Biru strip kuning lari ke CDI. Dan yang coil tadi ini dia lari di coil. Nah, ini ada kabel satu, mudah-mudahan kelihatan. Ini dia. Nah, hitam strip kuning ya, sama kan? Nah, ini kan sudah saya sambung semua ya. Saya coba stres strumnya dulu. Apakah keluar apa enggak?
ada strumnya ya keluar. Sebentar. Oh iya, lupa, masanya harus kalian tempelin body biar strumnya tuh normal, berfungsi dengan baik. Sebentar ya, saya tempelkan ke body dulu masanya. Ini masanya. Saya stop sebentar dulu. Nah, masanya sudah saya buatkan sementara. Kalian lihat seperti ini, saya tempelkan ke body. Sebentar, saya lepas dulu dari tripod biar dia fokus. Soal masa tadi belum saya jelaskan ya, kurang komplit kayaknya. Ini kan masa, kalau masa itu utamakan karena kalian harus banyak buat masanya. Kalau mengandalkan masa yang memang sih masanya udah ada yang nempel di mesin, tepatnya di pushernya, di magnetnya, tapi itu kurang kalau kalian mengandalkan satu saja yang di pulsar. Buktinya tadi dia tidak mau keluar, atau dia keluar tapi main-main putus-putus. Ini saya jelaskan lagi biar tambah jelas. Ini kan masa yang dikeprok tadi. Pokoknya masa yang di CDI ini sama masa yang di pulsar. Nah, ini saya solder, saya jadikan satu. Yang gede ini adalah jalurnya kabel aki khusus untuk masanya aki atau min aki. Kalau kalian nggak tahu min atau masa aki, itu ada tulisan tanda kurang yang di aki. Nah, ini contohnya masanya. Ini masanya. Ini min, ini plus. Ini plus, ini min. Ini tanda kurang, ini tanda tambah. Kalau ini yang tanda tambah ini strum warnanya merah. Jadi kalian tidak bisa bolak-balik ya. Kalau kalian bolak-balik nanti konslet, malah bisa kebakar pengapian kalian. Nah, ini masa dari tiap kaki ya. Harus kabel gede, enggak boleh kabel kecil. Kalau dia kabel kecil itu nanti mengantarkan arusnya itu nanti tidak stabil ya, yang keluar kecil. Dan kalau kalian pakai kabel yang kecil tuh lebih cepat putus dia. Dan yang satu ini nanti saya tempelkan ke body, terus saya kancing menggunakan sistem baut yang seperti ini. Kameranya, nah ini seperti ini. Ini cuma contoh ya, cuma contoh. Dan ini jalurnya. Terus yang hitam ini adalah masa, kalian jangan hafalkan yang ini dia. Ini untuk masa di body motor, tepatnya untuk jalur strum lampu, rating, bel, sama pokoknya menghidupkan penerangan, bel. Ini dia, ini jalurnya. Tapi nanti ini di belakangan saya bahas yang untuk cara merakit kabel untuk penerangan. Ini lari ke
ke lampu belakang sama ke rating. Ini masa juga hitam. Dan kita coba pengapiannya apakah ada setelah dikasih masa tadi. Oh, ada, ternyata gede kan, ada suaranya tadi bunyi kan ya. Sebentar, nggak kelihatan. Cari tempat yang agak gelap. Nah, ada besar. Oh iya, hampir lupa. Ini kan jalur 12 voltnya. Itu kalau kalian lepas, dia tidak akan hidup. Karena strumnya itu semi full wave. Ini saya lepas. Nah, dia nggak hidup. Bahkan bunyi aja nggak seperti tadi itu. Ya, mati dia. Tapi kalau kalian sambung, ini cara ngetesnya dulu kalau kalian nyari strum pengapiannya. Tapi kalau udah ketemu nanti, ini itu udah saya bilang tadi, jalurnya ke kontak. Bunyi kan, ada strumnya. Jatuh lagi dia. Oh. Aslinya strumnya gede, cuma karena penerangannya di HP terang jadi tidak terlalu kelihatan. Tapi sebelum kalian ngetes seperti saya tadi itu, pastikan saya bahas dari kiprok dulu ya. Nah, ini sebentar, coba saya pindahkan ke sebelah, apakah bisa? Aduh, ngeri bos, ngeri. Sebentar. Nah, saya lapisin lap biar aman. Ini. Nah. Ini kan arus 12 volt dari kiprok. Cara ngetesnya, kalau dia ada setrum berarti kiproknya itu normal. Cara menentukan kiprok mati atau normal, kalau dia tidak ada setrum, ini arus yang keluar dari coil tuh tidak akan ada, dia istilahnya mati. Sebentar, saya cari masanya dulu. Ada, berarti dia normal. Sama setrum ini untuk lampunya, lampu depan sama lampu belakangnya. Cara ngeceknya, ada, berarti kiproknya itu normal. Ini ngeceknya dari kiprok ya. Terus ini pengisiannya, jalur pengisiannya
Bentar, saya di sana ternyata. Nah, ini salah. Ini yang saya ambil. Kalian tinggal masukkan di sini. Nah, sudah ya. Harus pas di dipecapit kabelnya. Wah, ternyata lepas. Pantesan enggak mau dia. Bentar, saya masukkan dulu. Ada ya, gede berarti normal. Jadi gini, saya ulangi lagi. Sebelum kalian ngecek itu pastikan soket-soketnya ini atau kuningan soketnya ini itu dia bersih dan tidak ada kabel yang putus. Istilahnya kalian bersihkan dulu dari kerak-kerak kotorannya atau bekas korosinya, korosi yang ada di soketnya. Misalnya kalian cek kabel setrum lampunya ada, terus kalian cek setrum kabel dari pengisiannya ada strumnya keluar, tapi dari ini nggak ada. Kalian cek satu-satu kabelnya ada yang putus atau soket. Bentar. Nah, soket nih kuningannya nih, pecapit kabelnya ini tuh ada yang rusak apa ada yang putus dia, apa ada yang patah. Sama sebaliknya, jika ini kalian tes ada setrum, ini ada setrum dan ini tidak, saya bilang cek dulu seperti tadi itu kabelnya sama soketnya dulu. Dan cara ngetes pulsernya, nah sama saya bilang tadi, masukkan dulu yang ini. Sebentar ya, saya stop dulu. Nah, sudah saya pasang. Untuk ngetes pulsernya apakah normal apa enggak, apakah hidup. Ini satunya kabelnya ke pulsar, lalu ke LED, dan satunya ini ke massa ya. Pastikan tancap-tancapan kalian tuh pas posisinya terkena. Nah, seperti ini kuningannya, atau kabel strumnya harus pas. Kalau kalian ngetes pakai balon biasa atau balon rating tuh dia nggak akan hidup, karena untuk ngetes pulser tuh harus pakai LED. Sebentar, mana dia LED-nya? Ini sembunyi dia. Nah, ini hidup ya. Saya cari tempat yang gelap.
terang. Dia kalau hidup terang kedip seperti tadi, berarti pulsernya itu normal dan hidup. Tapi kalau dia hidupnya agak redup, berarti pulsernya itu setengah mati atau setengah hidup, harus kalian ganti. Dan lagi satu, kalau dia tidak hidup, ini kan ada, sebentar saya contohkan, saya ambil yang lain. Ini kan ada plus sama minnya. Kalau dia tidak hidup, plus, kalian tinggal balik. Nah, misalnya posisinya kayak gini, ini kan ada kabel keluar nih. Nah, kalian tinggal balik ala strumnya. Nah, tinggal balik ini. Istilahnya kalau dia min ketemu min, plus ketemu plus, tidak akan hidup dia. Harus plus ketemu min baru dia hidup. Cara ngeceknya. Nah, ini contohnya ya. Ini kan kabel yang ke pulsernya, tepatnya ke strumnya. Misalnya kalau dia tidak nyala, tinggal ini ya. Sebentar, saya tidak pakai tripod, saya jepit. Nah, ini tidak kelihatan. Nah, lepas, ini lepas. Agak susah. Nah, lepas. Ini tadi di sini ya, kalian lepas, kalian pindah ke sini. Nah, jadi ini strumnya, jalur strumnya, dan ini minnya. Jelas ya? Terus misalnya kalau dari sini tidak ada strum, kalian cek, mungkin kabelnya ada yang putus, atau tadi tancepan kalian kurang pas. Tancepan kalian kurang pas. Kalian cek satu-satu, jangan kalian vonis langsung kalian ganti spoolnya. Kalian cek kabelnya dulu, apakah ada yang putus, apakah tersambung dengan baik. Sama untuk jalur pengisiannya, kalian tes seperti tadi. Tapi jalur pengisian tuh kalian nih yang putih nih, kalian tancepin. Pertama, jangan dulu kalian, kalau kalian mau cari ya, kalian nih, kalau kalian mau belajar nyari strum, nih kalian tancepin dulu di belakang. Baru kalian gesek-gesekkan ke masa bodinya. Tapi harus besi ya, jangan yang aluminium. Kalau aluminium nggak mau hidup dia, ke besinya. Kalau dia nyala, berarti jalur kabel dari spool pengisiannya ini normal dari bawah sini, ngetes tadi. Terus kalian coba dari atas sini. Nah, terus kalian tes, tapi sambil kalian starter kaki ya. Kalian gesek-gesek ke bodi. Kalau dia tidak nyala, berarti ini soketnya sini belum terhubung dengan baik, atau dia ada yang patah. Saya bilang tadi, jalurnya ada yang patah atau ada yang putus. Istilahnya di sini ada setrum, terus dia keluar sini ada setrum, berarti masalahnya yang kabel keluarnya ini. Itu untuk pengecekan total ya, sama semua. Kalau ke ini saya singkat waktunya biar durasi enggak over atau enggak banyak, enggak panjang. Sama pulser sama juga itu tadi, kalian cek satu nih. Terus kalau yang ke CDI ini, pulser yang ke CDI ini,
apakah kabelnya ada yang putus atau soketnya ada yang rusak. Sama warna pulser tadi itu biru. Nah, ini pulser. Ini kalian tancap di sini dulu tancepinnya. Lalu kalian tes pakai LED. Kalau dia hidup nyala seperti tadi, kedap-kedip, berarti normal, bisa dipakai. Tapi kalau dia tidak mati, saya bilang itu udah cek lagi satu-satu kabelnya. Sama ini kan jalur pulsernya masuk ke CDI, terus dia keluar ke coil. Ini ke coil. Nah, cara ngeceknya sama, cuma kalau coil nih cara ngeceknya bukan pakai LED, tapi kalian gesekan ke massa body, terserah, yang penting dia terbuat dari besi, sambil kalian starter kaki. Kalau dia keluar api berarti normal, jalur untuk ke coilnya berarti ada strum. Nah, sekarang ke coil nih. Ini kan sebentar. Ini kabel ke coil. Ini kalian copot dulu dari soketnya. Soketnya seperti ini. Cuma ada satu. Kalian copot. Sebentar. Saya cari. Nah, ini saya contohkan ya. Pakai pulser. Soalnya dia di dalam posisinya susah. Dalam sini. Nah. Oh, bentar saya lepas biar lebih jelas. Ini jalur yang menuju coil sudah saya lepas. Nah, ini kalian tes sambil kalian starter kaki ya. Kalau dia nyala berarti CDI-nya itu hidup. Kalau dia nyala gede berarti CDI-nya hidup. Tapi kalau percikannya lemah berarti CDI-nya itu setengah mati terus setengah hidup. Harus kalian ganti. Sama seperti kiprok. Kalau dia setengah hidup, setengah mati, strumnya kecil, kalian harus ganti. Nah, terus kalian masukkan lagi ke coil, ke sini, ke kabel coil, kabelnya. Terus kalian starter, kalian ngecek strumnya coil apa keluar api apa enggak. Itu kalau dia ada keluar api berarti coilnya mati, kalian harus ganti. Untuk yang sekarang saya coba sambungkan ke kunci kontak ya, kabel 12 voltnya ini ke kontak 12 volt. Sebentar saya sambung dulu. Nah, sudah saya sambung ke kunci kontak jalurnya. Ini kunci kontaknya saya kasih warna merah-merah karena dia arus 12 volt. Dan kalau kunci kontak arus DC itu atau pengapian DC itu biasanya cuma 2 seperti ini. Kalau dia arus AC itu kabelnya yang keluar banyak. Jadi cara ngecek mana kabel yang dipakai untuk arus pemutus sama penghubungnya itu nanti di video selanjutnya. Ini sudah oper waktunya, dan yang ketemu itu putih strip
merah sama hijau strip putih. Ini posisi mati ya. Dan kalian cek warna kabel yang lain yang tidak terpakai. Kalian lihat sendiri warnanya apa. Dan sekarang saya coba hidupkan. Ini on. Nggak bisa dicabut berarti posisi hidup. Coba starter kaki. Nah, ini koilnya udah saya sambung juga. Kabel yang tadi dilepas. Kabel yang di koil itu cuma ada satu. Nah, ada strumnya ya. Bunyi berarti ada strum. Nah, besar. Ini di aluminium jadinya apinya agak susah. Apa istilahnya? Nah, ini besinya aja. Ini baut besi. Udah hidup ya. Gimana kelihatan biar sebentar coba saya tutupin biar agak gelap. Ini tetap kameranya terang. Bentar lagi bentar nih. Ada ya, gede. Misalnya on off-nya kebalik, tinggal kalian misalnya di on ini dia mati atau di off ini dia hidup, tinggal kalian bolak-balik aja kabelnya yang ini. Atau kalau dia tidak mau berarti kabel jalur yang ini kalian salah apa nemuinnya, penghubung sama pemutusnya. Udah dulu ya untuk pembahasan kabel bodi untuk menghidupkan lampu penerangannya. Nanti di part berapa ini saya nggak tahu, soalnya durasinya hampir 1 jam. Apakah bisa ditaruh full di YouTube? Kalau nggak bisa berarti harus 2 kali, berarti ada part 1, part 2 tentang pembahasan setrum pengapian untuk menghidupkan motornya. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, bisa kalian komen di komentar. Dan kalau kalian kalau kalian suka bisa kalian like atau kalian share atau kalian download. Tapi nanti pembahasan komplitnya mungkin di part yang selanjutnya ya. Untuk sekarang sekian dulu dan terima kasih.